Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hendy Eka Febrianto, mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa dengan NIM 2021010039. Kali ini saya sedang berada di daerah Sleman. Tujuan saya di sini adalah untuk mewawancari salah satu owner dari pengusaha di bidang pertanian. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita mulai berbincang-bincang dengan owner tersebut. Selamat sore Bang Rama. Sore. Gimana kabarnya Bang? Baik. Agak lemes tapi ya. Waduh, iya sih Bang, agak lemes Bang ya. Gak apa-apa Bang, baca kan puasa kan Bang ya. Jadi gini Bang, saya nih penasaran nih sama usaha Bang nih. Nah, Bang kan owner dari pengusaha ini kan. Kalau boleh tahu, usaha apa sih? Usahanya tuh namanya apa sih Bang? Terus tuh berdirinya kapan? Terus sejarahnya gimana tuh Bang? Boleh ceritakan? Oke, jadi sebenarnya dulu bikin usaha ini awalnya hobi ya. Oke. Awalnya hobi tanaman, lebih ke tanaman hias atau mungkin bisa aku bilangnya itu biasanya urban planting. Jadi Urban tanaman planting. perkotaan karena ya di Jogja sendiri lahan mulai sempit. Oke. Kadang kita punya rumah atau di kos ya, kalau teman-teman Betul. pelajar mahasiswa tuh nggak punya lahan yang cukup luas buat nanam tanaman gitu. Akhirnya karena dari dulu hobinya kaktus awalnya, terus juga mulai dikemas dalam bentuk yang minimalis. Jadi ibaratkan customer yang beli ini mahasiswa, dia di kos nggak punya lahan, dia bisa tetap taruh tanaman itu di meja belajar, Oke. kamarnya kayak gitu. Karena usahaku sendiri itu lebih fokusnya ke tanaman indoor. Indoor Bang ya? Ya, indoor, tanaman dalam ruangan, dan nama usahanya itu Green Kana. Green Kana. Green Kana itu dari tahun 2018 ya, 27 Agustus 2018. Yang awalnya itu masih kayak gengsi ya, cowok Wah. tanaman gitu kan. Masih ada gengsinya Bang ya? Ya, Masih ada pasti ya? ada yang malu-malu gitu, apalagi dulu kan sempet kuliah, terus temen-temen cowok-cowok juga keren-keren gitu kan. Oke. Jarang lah temen cowok mainan tanaman gitu kan. Betul. Aku juga tanamannya bukan yang lebih ke bunga, tapi lebih kaktus, karena kayak keren aja sih gara-gara lihat di film-film gitu Oke, kan. kaktus Bang ya? Kaktus, cuman pas itu tuh masih sebelum bikin usaha tuh masih kayak wah, malu lah sama temen-temen, masa cowok mainan tanaman gitu. Cuman makin lama itu dalam sebuah event ya, acara, itu ada salah satu stand yang dia tuh usahanya tanaman juga, dan dia cowok juga, gondrong, semiran ya kan, dan dia anak seni. Akhirnya dari situ mulai dapat ide nih, wah berarti koleksi tanamanku bisa kita kolaborasikan dengan seni. Saat itu fokusnya ke seni art design ya. Kayak gitu, mulai dari yang pot plastik, kita pakai potnya tanah liat. Sekarang kita berusaha mengurangi plastik. Jadi sebenarnya di balik usaha ini juga kita mengkampanyekan untuk mengurangi plastik. Mengurangi plastik. Ya, mengurangi sampah plastik. Jadi bukan sama sekali nggak pakai, tapi di Green Kana kita coba mengurangi penggunaan plastik. Kayak pot kita pakainya terakota atau tanah liat. Terus tas kita pakainya paper bag juga. Paper bag. Bag. Dan untuk tali biasanya kan itu kita ngikat price tag dan lain-lain, itu pakai tali rami. Oh, tadi rame Bang. Iya, pakai tali rami. Jadi benar-benar ikut mengkampanyekan untuk less waste itu tadi, mengurangi penggunaan plastik. Nah, akhirnya dari situ mulai berpikir bahwa bisa nih prakteknya. Terus mulai pas itu modal awal itu punyanya cuma 200.000 karena tanaman udah punya ya, udah punya berapa kaktus. 200.000 aku beli pot tanah liat. Beli pot, terus aku pindahin pot, lihat-lihat di internet juga kan, mulai dekorasi tanaman. Nah, dari situ teman-teman kuliah yang kadang main ke rumah gitu kayak bagus nih buat pakai dari situ kan mulai ternyata memang prospek gitu loh. Nah, dari situ akhirnya mulai coba dijualin dulu cuma 15.000-an. 15.000 awal-awal tuh Bang ya? Awal-awal 15.000-an, 10.000-an, karena ya itu sebenarnya kan setelah bergerak di bidang ini ya, itu sebenarnya
keliru ketika kita bikin produk di awal kita jual itu murah biar banyak yang beli. Itu keliru karena dari awal orang akan bermindset, oh di Green karena tanamannya murah. Oke, betul Bang. Jadi betul. ketika aku bikin produk dengan harga yang menengah ke atas, nggak laku karena Oh, orang alah. taunya di sini nih murah. Oke. Kayak gitu. Tapi di awal sempet pakai cara itu jadi kayak wah di sana jual 20, sini jual 15, sana jual 15, ini jual 10.000. Lebih murah malah Bang. lebih murah awal-awal kayak gitu. Terus kita terbantu banget dengan salah satu event nasional Oke. yang ada di Jogja, itu Festival Kebudayaan Yogyakarta. Di situ berawal dengan iseng. Iseng Bang ya. Awal iseng itu gimana Awalnya tuh Bang? iseng-iseng kayak mereka kan free, gratis ya selama 2 minggu itu acara gratis, tapi dikurasi. Oh, dekorasi. Jadi benar-benar ada seleksinya, dilihat dari produknya. Terus nah Green Kana di situ tertolong karena dari awal kita memang sudah planning untuk tidak menggunakan plastik atau mengurangi penggunaan plastik. Di situ salah satu syaratnya adalah itu, Oh. mengurangi penggunaan plastik atau tidak boleh menggunakan packaging plastik. Oke. Kayak gitu. Terus juga dilihat dari unsur apa ya, seninya, budayanya dan lain-lain. Pas itu ya cuma bener-bener adalah lolos, alhamdulillah, nggak ya udah. Ternyata lolos di tahun 2019 sebelum pandemi. 2019 sebelum pandemi Bang. Ya, sebelum pandemi di situ. Nah, di situ akhirnya memberanikan untuk pinjam modal ke orang tua. Oke. Wajar itu Bang, wajar. Pinjam modal saat itu cuma minjem 1,5 buat nambah tanaman sama beli pot lagi. Oke. Dan itu tuh bener-bener di stand-stand yang lain kan mereka udah keren-keren gitu ya. Oke, benar. Di Green Kana tuh cuman kayak meja, satu rak, udah gitu. Wah. Dan itu bener-bener kayak hari ini laku, Hmm. kan lumayan ya, trafficnya lumayan banyak, Betul. pembeli yang datang juga orang yang suka seni dan lain sebagainya. Betul. Jadi itu tiap hari kita produksi, Ya berarti produksi Bang. tiap hari produksi karena ketika hari ini ada yang laku kan udah kelihatan agak kosong meja nih. Oke, benar. Akhirnya besok paginya kan itu bukanya kita siang ke malam ya. Oke, siap. Jadi di FKY itu tidak buka dari pagi. Jadi bukanya itu dari jam 3 sebenarnya, jam 3 sampai jam 10 malam. Cuman dari panitia bilang kalau mau buka dari jam 12 bisa. Tapi saat itu karena ya itu tadi kita bener-bener nggak ada stok ya, bener-bener yang dipajang ya cuman itu stoknya Green Kana. Ketika itu laku ya udah tinggal setengah ya tinggal. Iya, Bang, ya. Oke. Akhirnya karena dari sana bilangnya jangan sampai begitu kosong. Jadi hari ini sore ke malam jualan, besok pagi belanja, siang produksi, habis itu bawa jualan lagi dia gitu terus selama 2 Terus minggu itu dan rolling itu Bang ya. capek banget. Tapi dari situ itu kebantu akhirnya mulai banyak yang tahu. Oh ya Green Kana produknya seperti ini, pot indoor, kaktus awalnya, sampai akhirnya dari situ kita mulai ke tanaman yang daun-daunan juga. Oke. Karena permintaan pasar. Contohnya apa gitu Bang? Kalau Beda tanaman? bolong, Cendana bolong. Oke. Beda bolong, terus monstera, Monstera. philodendron, rapidopora, euphorbia dan lain-lain. Oke. Kayak gitu. Karena ya awalnya juga aku hobinya hanya kaktus. Hmm. Sukulen pun sebenarnya aku males karena kan itu gampang-gampang susah ya. Kenapa tuh Lebih Bang? sering busuk. Oh, lebih sering busuk. Lebih sering busuk karena dia apa ya? Terlalu panas kering, terlalu basah busuk. Jadi Oh, oke. akhirnya di Green Kana kita ketika ada pembeli kita selalu bilang ke dia gitu loh, ini kamu mau tanaman yang seperti apa, apakah sudah pernah punya tanaman atau belum, karena ada beberapa level tanaman yang low maintenance, apa nggak terlalu manja ya, ibaratkan lupa nyiram, lupa jemur dan lain sebagainya, dia nggak akan mati, itu ada. Terus yang medium, yang tengah-tengah, yang mulai apa ya, kayak nyiram paling nggak 3 hari sekali, 3 hari sekali, 2 hari sekali, tapi nggak boleh lupa nyiram. Sampai yang bener-bener manja, yang itu tadi panas dikit kering, basah dikit Busuk gitu ya. Oke. jadi kita pasti bener-bener apa ya, nggak cuman sekedar bilang ini aja nih bagus nih harganya segini, itu enggak, kita pasti tanya kamu pengennya tanaman kayak apa, Tanya dulu Bang. mau berarti ya. ditaruhnya di mau ditaruhnya ruangannya gelap kah, terang kah, Oh, atau oke. matahari langsung. Jadi nggak cuma sekedar kita jual-jual gitu aja, enggak. Ada yang Mas pengen punya tanaman tapi belum pernah nih, nah itu kita pilihkan gitu, kita carikan, oh bisanya tuh ini kalau mau buat belajar. Ntar kalau dia ngerawat itu aman, hidup, nah baru Direkomendasikan yang lain. tengah. Nanti Oke. wah aman Mas kemarin hidup, nah baru nih yang manja Yang banget manja. nih kayak gitu. Berarti bertahap banget Bang ya. Bertahap. Jadi bertahap. kita nggak cuma sekedar jualan, tapi kita membangun interaksi juga, membangun komunikasi, network, jaringan. Karena ada juga yang
awalnya dia tuh pelanggan, akhirnya juga buka sendiri juga. Dan kita nggak masalah, maksudnya mau dia copy konsepnya segala macam, rezeki udah ada yang ngatur. Betul. Dan untuk branding itu kita pasti punya karakter sendiri. Betul, pasti tuh bang, pasti gitu. Biarpun oke potnya sama-sama kecil, sama-sama tanah liat, tapi pasti karakter tuh ada. Kalau Green Kana tuh lebih ke gimana, kalau yang ini tuh lebih kayak gimana, Oke, betul. pasti ada gitu. Tapi gini bang, maksudnya saya masih penasaran nih bang, produk abang itu dijualnya tuh di offline atau online? Ada marketplace tersendiri nggak sih bang? Kayak apa gitu? Oh, kalau untuk penjualan itu kita online bisa, offline bisa. Online. Nah, kalau online gimana tuh bang? Kalau online untuk di Shopee sama Tokped itu kebetulan memang bukan yang modelnya ready gitu, enggak. Jadi kalau memang ada pembeli yang pengen Kak lewat Tokped dong atau lewat Shopee, ya itu baru kita upload di situ kayak gitu. Tapi kalau memang yang ready itu ada aplikasi namanya Moselo. Moselo. Oke. Jadi di Moselo itu memang hanya khusus untuk produk industri kreatif dan bukan pabrikan ya. Oke. Jadi kalau mamnya kita kayak mau jual sepatu yang udah ada merek, yang produksinya pabrik, itu nggak bisa di situ karena untuk di Moselo ini bener-bener untuk kayak pengrajin gitu loh. Jadi kayak mungkin Green Kana kita bikin pot sendiri, bukan di pabrik ya, kita bikin sendiri, ada pengrajin yang bantuin, tanaman kita budidaya sendiri, itu masih masuk. Atau mungkin teman-teman yang produknya lebih ke art design itu bisa, atau bisa juga fashion tapi bener-bener desainnya tuh desain sendiri, bukan yang kita apa ya kayak beli grosir gitu kan terus dijual lagi gitu, itu nggak bisa. Makanya kita lebih aktifnya di Moselo karena orang-orang yang masuk ke situ atau beli barang di situ memang mereka yang mencari produk-produk kreatif lokal. Kalau di Tokped, Shopee kan pengennya pabrik. Nah, iya sih bang. Kalau kita jual satu 20.000, mereka berani jual satu cuma 5.000 karena produksinya kan mahal ya. Asal bang, bener. Nah kalau yang offline tuh bisa dijelasin nggak bang, kayak alamatnya di mana? Kalau yang offline kebetulan sebenarnya bukan store, itu ruang tamu yang disulap jadi store ya. Oh, ruang tamu. Datang itu pengen bangun pesan bahwa ya istilah kayak kita jualan baju masa nggak pakai baju produk sendiri gitu. Nah kita jual tanaman indoor, masa tanamannya kita nggak taruh di ruangan. Betul. Jadi bener-bener ini loh di ruang tamu, tanamannya di dalam tetap hidup. Dan itu lokasinya di Sleman. Di Sleman. Di dekat Stadion Maguwoharjo. Stadion Maguwoharjo. Jadi alamatnya itu di Jalan Dosen UPNW Domartani, nomor A22 lantai 2. Itu teman-teman bisa lihat di Gmap, tulis aja Green Kana. Nanti langsung muncul juga lokasinya. Gitu. Jadi kalau dibilang store juga sebenarnya itu ruang tamu, dibilang ruang tamu tapi kita jadiin store. Dan beberapa juga kita budidaya tanamannya di situ, sama produksi potnya juga di situ. Tapi kalau untuk bakar potnya kita belum punya tungkunya, jadi kita numpang bakar di pengrajin. Itu di daerah Sentul agak jauh. Oh, beda lagi. Beda lagi. Gitu. Cuman tanaman juga karena lahan yang terbatas, jadi kerjasama dengan petani kaktus lokal juga, petani tanaman hias yang lainnya. Jadi di situ beberapa yang kita perbanyak itu memang yang kecil ya, tanaman mikro, tanaman biji. Tapi untuk yang besar-besar biasanya tetap kerjasama dengan petani lokal juga. Apalagi kuota banyak, kalau bikin acara, event atau apa kan butuh banyak ya. Iya betul. Kayak gitu. Berarti tuh cikal bakal dari usaha ini abang tuh sebenarnya tuh iseng tuh bang ya? Iya, hobi, iseng langsung di hobi yang iseng di bisniskan. Oke, hobi yang iseng dibisniskan teman-teman. Oke. Gitu. Jadi kayak pandemi kemarin kan sepi ya. Oke, betul. Mungkin kalau memang aku buka usaha ini bukan karena hobi, mungkin udah tutup ya. Karena nggak cuan nih, nggak profit. Nah, iya. Udah malas. Tapi karena hobi, ya sebelum buat jualan kan juga memang sudah nanam segala macam. Jadi ketika pandemi, ya untungnya ini hobi, jadi tetap bisa buat menjalankan hobi. Iya, betul. Begitu ini udah selesai pandemi, mulai bisa jualan lagi, mulai ada acara-acara lagi, ya udah tinggal lagi brand. Jadi itu minatnya, semangatnya tuh lebih menggebu-gebu bang ya. Kalau misalkan hobi dijadikan pekerjaan gitu bang ya. Iya, karena biarpun ini hobi aja kemarin sebenarnya sempat hampir menyerah ya. Wah, kenapa dong kok bisa? Kayak gitu karena ya kondisinya masih orang-orang tahu ya. Kondisinya kayak gitu. Istilahnya pelanggan juga mereka mau beli sesuatu yang kebutuhan sekunder itu
agak gimana karena pemasukan berkurang dan lain-lain, lebih mengutamakan yang primer kan ya. Betul. Kayak gitu lah. Itu dari hobi pun kok kayak gini. Tapi karena hobi jadi sedikit ada motivasi yang udahlah nggak apa-apa, konsisten aja dulu. Betul. Karena dulu awalnya kan juga hobi. Iya benar sih Bang. Jadi bonus sebenarnya ini bisa di apa ya, bisa profit dari hobi. Sebenarnya bonus ketika kemarin pandemi ya udah menjalankan hobi lagi, kembali ke hobi lagi. Hobi lagi tuh. Begitu selesai pandemi balik lagi ke bisnis. Nah, gitu. Jadi ya berkembang itu Bang ya, berkembang juga. Oke, jadi teman-teman, jadi apa yang disampaikan oleh Bang Rahmat tadi itu bisa jadi motivasi kita nih. Kenapa? Karena sebuah hobi itu bisa dijadikan pekerjaan. Dan itu semangatnya lebih menggebu-gebu. Oleh karena itu, untuk teman-teman nih yang generasi muda nih, apalagi yang katanya petani milenial, lebih semangat loh. Oke teman-teman, kali ini kita sudah di penghujung acara dan penjelasan yang disampaikan oleh Bang Rahmat tadi sangat memotivasi bagi kita teman-teman. Itu saya pamit, sama Bang Rahmat juga pamit. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.